Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Machine Learning kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan artikel senada kami yang berjudul Perbandingan Kinerja Clustering di Biscan dan K-means dalam Analisis IPM di Indonesia Timur. Abstrak dari penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah salah satu indikator yang paling penting untuk menentukan kualitas hidup manusia yang didasarkan pada usia harapan hidup, pengeluaran, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu membandingkan kinerja clustering di Biscan dan K-means dalam menganalisis IPM di Pulau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dihasilkan performa metode K-means lebih baik dengan nilai siluet 0,8210 dibandingkan di Biscan dengan nilai 0,4347. Didapatkan 4 klaster yang mewakili kategori IPM. Klaster 1 IPM sangat tinggi, klaster 2 IPM tinggi, klaster 3 IPM sedang, dan klaster 4 IPM rendah. Wilayah dalam klaster 3 dan 4 memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan IPM melalui pembangunan ekonomi, infrastruktur kesehatan, dan pendidikan yang layak. Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk upaya meningkatkan nilai pembangunan manusia di wilayah tersebut. Masuk ke pendahuluan, indikator IPM digunakan untuk mengevaluasi kualitas pembangunan untuk menentukan apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang, atau negara terbelakang. Menurut isi dari buku HDR dikeluarkan pada tahun 1990, pembangunan manusia merupakan proses unggul. Yang paling penting adalah untuk tetap sehat dan berumur panjang, belajar, dan mempunyai akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup. 4 metrik yang digunakan untuk menghitung IPM di Indonesia adalah harapan lama sekolah, umur harapan hidup, pengeluaran per kapita, dan rata-rata lama sekolah. IPM di Indonesia dibentuk berdasarkan 4 kategori. Yang pertama yaitu sangat tinggi dengan IPM di atas 80, tinggi dengan IPM antara 70 sampai 80, sedang antara 60 sampai 70, dan IPM rendah. Kelompok ini dibentuk berdasarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada titik waktu tertentu. IPM dapat bermanfaat sebagai indikator target pembangunan dan sebagai alokator saat menentukan DAU. IPM yang sangat berbeda di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menarik untuk analisis kelompok. Penelitian pernah dilakukan pada tahun 2018 oleh Eliansyah dan Safrullah yang membahas tentang pengelompokan untuk menentukan pola persebaran kondisi IPM di Pulau Jawa menggunakan metode STD Basecamp dan K-means. Hasilnya yaitu metode K-means lebih tinggi dengan nilai siluet koefisien sebesar 0,344, sementara metode STD Basecamp menghasilkan nilai siluet koefisien sebesar 0,1521. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2017 oleh Tarsya yang membahas tentang analisis IPM dengan metode KNN. Hasilnya yaitu metode KNN yang menggunakan nilai K5 dan 10 mencapai akurasi tertinggi sebesar 91,43% dengan sensitivitas 100% dan spesifitas 83,33%. Dari uraian tersebut, peneliti akan melakukan perbandingan kinerja metode clustering di Biscan dan K-means dalam analisis IPM di Pulau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, di mana performa terbaik dari kedua metode tersebut akan dibandingkan dan yang memiliki performa terbaik akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Analisis lebih lanjut dengan melakukan pengelompokan setiap kabupaten di setiap provinsinya yang mempengaruhi IPM yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran. Kemudian akan dilakukan interpretasi dari hasil tersebut untuk mengetahui IPM terendah yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, sehingga peneliti dapat memberikan saran kepada pemerintah dan pengetahuan lebih lanjut terkait peningkatan kualitas IPM yang rendah di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Masuk pada bab 2 yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan
Penelitian yang dilakukan ini melakukan beberapa proses untuk melakukan analisis indeks pembangunan manusia. Peneliti melakukan analisis menggunakan bahasa pemrograman Python dan dalam proses clustering, penelitian ini dengan algoritma clustering K-means dan DB-scan. Gambar 1 menunjukkan rute penelitian yang terdiri dari beberapa tahap seperti pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari website BPS atau Badan Pusat Statistik. Data ini diperoleh dari 5 provinsi, yaitu terdiri dari Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Ada 241 data total dengan variabel kabupaten atau kota, harapan hidup umur, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran, dan IPM pada tahun 2022. Yang kedua ada persiapan data atau pre-processing. Tahap persiapan data ini merupakan langkah proses untuk melakukan pengolahan dataset menjadi data yang siap untuk dilakukan pengujian menggunakan metode yang digunakan. Pada tahap ini yaitu melakukan beberapa tahapan diantaranya yaitu pengecekan tipe data dan ukuran pada data, mengecek dan mengatasi nilai yang hilang atau missing value. Yang ketiga yaitu normalisasi data. Masuk pada eksplorasi data analisis atau EDA. Pada tahap eksplorasi data analisis ini melakukan beberapa langkah untuk visualisasi dan mengetahui karakteristik data yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan agar lebih rinci dan fokus pada masalah penelitian yang diperlukan dalam tahap selanjutnya. Tahap ini termasuk menggunakan statistika deskriptif dan membuat plot yang diperlukan untuk proses analisis. Salah satu dari tahap EDA itu Selanjutnya yaitu proses clustering, yaitu metode pengumpulan data berdasarkan tingkat kemiripan. Dalam penelitian ini kami membandingkan dua pendekatan clustering, yaitu yang pertama DBSCAN. DBSCAN algoritma pengumpulan yang didasarkan pada kepadatan data. Dalam implementasinya menggunakan dua parameter, yaitu jumlah titik sampel minimal yang dapat diklasterkan dan tingkat toleransi suara. Dalam DBSCAN menghitung jarak titik pusat ke titik lain menggunakan persamaan berikut. Yang kedua yaitu K-means. K-means adalah metode yang mengelompokkan data mirip dan mempartisinya dalam bentuk kelompok. Dalam kami langkah-langkahnya yaitu menentukan banyak klaster, menetapkan nilai sentroid, dan kemudian menggunakan rumus berikut untuk menghitung jarak. Selanjutnya, memperbarui sentroid, lalu mengulangi proses nomor 3 hingga dibentuk klaster yang tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, cluster validation, evaluasi beberapa model yang sudah terbentuk menggunakan 4 matriks evaluasi dalam membandingkan algoritma K-means dan DBSCAN, yaitu menggunakan Elbow method, silhouette score, dan yang ketiga Davis-Bouldin, dan yang terakhir Kalinski-Harabas. Selanjutnya yaitu masuk kepada bab 3 hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas deskriptif analitik, deskriptif statistik yang sudah dilakukan pada data ini. Untuk dapat dilihat bahwa di tabel 1 telah ditunjukkan statistik deskriptif dataset yang memiliki variabel IPM, OHH, HLS, RLS, dan pengeluaran. Nah, untuk penjelasan IPM, rata-rata IPM pada semua pulau yang sudah diteliti adalah 68,396888, yang dimana pada pengklasifikasian oleh BPS dikategorikan sebagai IPM sedang. IPM tertinggi ada pada Kota Kendari sebesar 84,51 dan terendah pada Kabupaten Duga dengan IPM 34,1. Yang kedua itu variabel UHH.
rata-rata UHH pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah 68,786639 yang artinya rata-rata masa hidup pada pulau tersebut adalah 68 tahun. UHH tertinggi ada pada Kota Bandung sebesar 75,51 dan terendah pada Kabupaten Duga sebesar 55,7. Yang ketiga ada variabel HLS. Rata-rata HLS pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah 12,483651 yang berarti jika HLS yang akan dijalani berkisar 12 tahun. HLS tertinggi ada pada Kota Kendari sebesar 16,9 dan terendah pada Kabupaten Duga dengan sebesar 4,07. Ya, yang keempat adalah rata-rata lama sekolah atau RLS. Rata-rata lama sekolah di Pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua adalah 8,61, yang artinya rata-rata lama pendidikan normal yang dijalani adalah 80 tahun. RLS tertinggi ada pada Kota Palu sebesar 16,36 dan terendah pada Kabupaten Duga dengan RLS sebesar 1,58. Yang kelima, pengeluaran. Rata-rata pengeluaran per kapita Pulau Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah 5,58,651 yang artinya rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 8,9 juta. Pengeluaran tertinggi ada pada Kota Denpasar sebesar 19.850 atau 19,8 juta dan terendah pada Kabupaten Dunga dengan pengeluaran sebesar 4,1 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kemudian terdapat perbandingan performa model. Penelitian ini membandingkan kedua performanya yaitu DBScan dan Imins menggunakan data dari Pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua yang terdapat total datanya 240 data kabupaten atau kota dari 18 provinsi di dalamnya. Terdapat kategori IPM pada tabel 3 yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian hasil dari analisis korelasi kami dilakukan dengan heat map pada setiap variabel kecuali IPM. Hasil heat map-nya menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai korelasi yang cenderung rendah. Untuk hasil performa model DBScan terlihat pada tabel 4 jika silhouette score-nya kategori 0,4, kemudian uji Davis-Baldwin Index-nya bernilai 1,20, kemudian Chalinsky-Harabas Index-nya 5,58. Kemudian untuk performa Key-Means terlihat pada tabel 5, yaitu WCSSE bernilai 144,6019, kemudian silhouette score-nya 0,8299, Davis-Baldwin Index bernilai 0,2156, yang terakhir Chalinsky-Harabas Index dengan nilai 4233,311. Kesimpulannya, dari hasil perbandingan ini, metode Key-Means menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan DBScan, terutama dilihat dari nilai silhouette skornya yang jauh lebih tinggi, yaitu 0,8299 dibandingkan 0,4347. Oleh karena itu, kami peneliti menggunakan metode Key-Means untuk analisis lebih lanjut pada IPM-nya. Setelah kita mendapatkan nilai performa model K-means yang lebih baik, kita akan melakukan analisis clustering yaitu dengan menggunakan K-means, terutama penggunaan metode elbow yang bisa dilihat pada gambar bahwa pada titik 1 dan 4 itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang sangat curam dan signifikan, sedangkan pada titik 5 sampai 10 itu cenderung landai, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa klaster 4 adalah klaster terbaik pada elbow method ini. Setelah kita mendapatkan keempat klaster itu, kita menghitung rata-rata pada setiap klaster, di mana dihasilkan bahwa klaster 4 ini menjadi yaitu sekitar 51,34 sebanyak 17 kategori rendah dan 1 data berkategori sedang.
selanjutnya kita akan melakukan perhitungan menggunakan analisis regresi OLS untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh pada peningkatan dan penurunan IPM. Dan dihasilkan bahwa koefisien variabel UHH itu 0,52,52, HLS 1,355, variabel RLS sebesar 1,4552 dan variabel pengeluaran sebesar 1,4715. Seluruh variabel bernilai positif sehingga semua variabel ini dapat meningkatkan jumlah IPM. Karena variabel pengeluaran ini memiliki dampak yang paling besar terhadap peningkatan IPM, maka perlu adanya alokasi anggaran dan sumber daya untuk meningkatkan standar hidup dan ekonomi masyarakat. Yaitu bisa dilakukan dengan meningkatkan lapangan pekerjaan, yang mana juga meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pada klaster 4. Selanjutnya juga dengan meningkatkan akses infrastruktur seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan juga ditingkatkan karena memiliki potensi untuk meningkatkan IPM pada klaster 4. Untuk analisis lebih lanjut, kami juga menampilkan nilai terendah pada setiap variabel, yaitu yang pertama ada variabel UHH, dan berdasarkan tabel tersebut, Kota Nduga, Mamberamo Raya, dan Asmat merupakan wilayah yang memiliki variabel UHH terendah, sehingga perlu dilakukan penyuluhan dengan meningkatkan gizi, pertahanan pangan, kualitas air, di mana hal ini bisa dilakukan dengan sanitasi untuk mencegah penyakit disebabkan lingkungan yang buruk. Selanjutnya juga kita perlu melakukan sebuah kampanye untuk mengadakan program kesehatan ibu hamil dan imunisasi anak, serta kampanye untuk mengedukasi dan mengendalikan penyakit sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap penyakit. Kemudian, kabupaten atau kota pada tabel 8 terlihat perlu adanya peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yaitu pada Kabupaten Nduga, Puncak, kemudian pada Yalimo, yang dimana di kabupaten atau kota tersebut memiliki tingkat rata-rata lama sekolah yang rendah. Perlu diadakan penanganan pemerintah lebih lanjut dengan meningkatkan infrastruktur pendidikan, dengan membangun sekolah, serta memastikan fasilitas yang ada, terutama di daerah terpencil. Terakhir, perlu adanya peningkatan pengeluaran diantaranya pada Kabupaten Nduga, Lanijaya, dan Mambero Tengah, yang dimana memiliki pengeluaran paling rendah di klaster 4, berdasarkan tabel 9. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan lapangan pekerjaan yang dimana juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Bisa juga dengan pemanfaatan jual beli atau distribusi sumber daya alam dengan melakukan ekspor dan membuat barang dari pengrajin lokal sehingga dapat bernilai jual. Selanjutnya, berdasarkan tabel 10, dapat dilihat jika di Nduga masih perlu peningkatan IPM karena diduga berada di peringkat pertama kabupaten atau kota yang memiliki nilai variabel terendah pada seluruh variabelnya. Dengan nilai IPM 34,10, usia harapan hidup yaitu selama 55,7 tahun, dengan hasil harapan lama sekolah 4,07 tahun, rata-rata lama sekolah 1,58 tahun. Hasil tersebut terlihat jika Nduga memiliki IPM yang sangat rendah dan krisis. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian penuh dalam meningkatkan IPM di Provinsi Papua. Lalu kesimpulannya, peneliti ini membuktikan jika hasil performa Kamis memiliki performa yang lebih bagus daripada DB-Scan. Dihasilkan dari nilai silhouette skornya, yaitu sebesar 0,822, sedangkan nilai silhouette DB-Scan-nya 0,4. Dari hasil metode Kamis, terdapat klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Dengan memiliki kategori IPM yaitu tinggi, sedang cenderung tinggi, sedang, dan rendah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lanjut pada klaster 4 untuk meningkatkan IPM pada kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil analisis lanjut pada klaster 4, terlihat ada beberapa kabupaten atau kota di Papua yang memerlukan perhatian khusus pada aspek pembangunan, seperti Kabupaten Duga, Mamberamo, Asmat, perlu adanya peningkatan UHH, solusinya yaitu dengan perbaikan gizi, bahan pokok, pangan, kualitas air bersih, program ibu hamil dan imunisasi. Sedangkan di Kabupaten Duga, Puncak, dan Yalimo memerlukan upaya peningkatan infrastruktur pembangunan, fasilitas pendidikan yang memadai, dan tambahan tenaga pendidik. Lalu pada Kabupaten Duga, Lanijaya, Mamberamo Tengah memerlukan peningkatan pengeluaran dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai. Kondisi lingkungan di Papua dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di Kabupaten Duga yang memiliki IPM terendah sehingga perlu penanganan khusus dari pemerintah. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil melakukan Turnitin dari artikel kami ini. Dari hasil Turnitin yang kami lakukan, terdapat 20% dari hasil Turnitin artikel kelompok 4 Machine Learning senada ini. Dari hasil Turnitin 20% itu terdapat terdapat 5% yang dihasilkan oleh header dari senada template artikel ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi artikel senada kelompok 4 mata kuliah Machine Learning kelas B. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.